Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan yang baik ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas makalah akidah akhlak kami dengan membahas tentang paham dan aliran-aliran dalam akidah Islam. Baik, saya akan menjelaskan sejarah munculnya aliran-aliran dalam akidah Islam. Munculnya aliran-aliran dalam akidah Islam itu bermula dari perselisihan masalah politik kepemimpinan pasca sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Setelah baginda Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam itu dipegang oleh para sahabat atau disebut juga dengan Khulafaur Rasyidin. Oke, pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, keadaan umat Islam itu masih bisa bersatu dalam panji-panji Islam. Akan tetapi setelah naiknya Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, itu dia mulai tidak kondusif lagi suasana dan keadaan umat Islam itu. Mengapa demikian? Karena Khalifah Utsman bin Affan ini dia merupakan atau termasuk golongan dari pedagang Quraisy kaya yang warganya itu mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam administrasi kepemimpinan. Dengan pengalaman administrasi kepemimpinan ini, mereka memanfaatkannya untuk memimpin administrasi di daerah-daerah kekuasaan Islam. Menggambarkan bahwa sosok Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan seseorang yang lemah dan tidak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Utsman bin Affan mengangkat mereka menjadi gubernur di daerah-daerah yang dalam kekuasaannya itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Bahkan gubernur-gubernur yang lama yang telah diangkat oleh khalifah sebelumnya itu pun dilengserkan olehnya, sehingga mengakibatkan kerugian untuk Khalifah Utsman bin Affan. Sahabat Nabi yang dulunya percaya dan mendukung Khalifah Utsman bin Affan kini satu persatu meninggalkannya. Ditambah lagi ketidaksukaan orang-orang di daerah-daerah terhadapnya, bahkan mendorong kaum Mesir, kaum pemuka Mesir untuk membunuhnya, yang mengakibatkan Utsman bin Affan dibunuh dan wafat. Langsung dia digantikan oleh khalifah yang keempat, yaitu siapa dia? Yang kita tahu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagai pengganti khalifah yang baru, jalan Ali sebagai pemimpin itu tidak selurus yang seperti kita duga. Baru saja dia memerintah atau memimpin, sudah mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin mengambil jabatan khalifahnya itu, terutama Talhah dan Zubair dari Mekah yang dibantu atau didukung oleh Aisyah. Tantangan dari ketiga orang ini berhasil dipatahkan oleh Ali dalam pertempuran di Irak pada tahun 656 Masehi. Pada saat itu, Talhah dan Zubair mati terbunuh, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Mekah. Selanjutnya yang kedua, tantangan dari Muawiyah, gubernur Damaskus, adalah keluarga dekat Utsman. Muawiyah ini juga tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Dia menuntut agar orang-orang yang membunuh Utsman itu dihukum, dan bahkan Muawiyah itu menuduh Ali itu ikut campur tangan dalam pembunuhan Utsman. Pada rentang waktu berikutnya, dua kelompok ini terlibat pertempuran disiplin. Kelompok Ali berhasil mendesak Muawiyah, tetapi tangan kanannya Muawiyah, yaitu Ammar bin As, yang terkenal dengan liciknya, dia meminta untuk berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas kepalanya.
Selanjutnya Qurra. Apa itu Qurra? Qurra adalah para sahabat penghafal Al-Quran yang berada di pihak Ali, mendesak Ali agar menerima tawaran tersebut. Selanjutnya dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase dengan hakim. Sebagai penengah diangkatlah dua orang, yaitu Amr bin As di pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari di pihak Ali, yang mana mereka dipertemukan. Nah, saat mereka bertemu itu, kelicikan Amr bin As mengalahkan keimanan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi mereka mempunyai niat untuk menjatuhkan kedua pemuka itu, yang hasilnya itu malah merugikan Ali dan menguntungkan Muawiyah yang dulunya sebagai gubernur daerah, naik dia menjadi khalifah tak resmi. Tentunya Ali tidak terima dengan hal tersebut dan membantahnya dan tidak akan memberikan jabatannya, dan akhirnya Ali pun terbunuh, yang mana selanjutnya nanti akan terdapat beberapa kelompok, yaitu seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain-lain, yang mana akan dijelaskan oleh kelompok kami berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang timbulnya masalah dalam aliran-aliran akidah Islam. Yang pertama itu ialah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang yang berasal dari suku Quraisy yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Kedermawanan beliau dibuktikan dengan ia telah memberikan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, serta 10.000 dinar untuk perang Tabuk. Jasa beliau juga bukan itu saja, tetapi ia telah berperan dalam pengkodifikasian atau pembukuan Al-Quran yang saat sekarang ini telah menjadi mushaf dan telah dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Dan bagaimana bisa Utsman bin Affan menjadi khalifah? Pada saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah dipilih atau dilantik dengan cara bermusyawarah. Musyawarah itu hadir di dalamnya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada saat itu yang terpilih menjadi khalifah yang menggantikan Umar ialah Utsman bin Affan. Singkat cerita, setelah Utsman bin Affan wafat, lalu kepemimpinan berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah pada masa itu sangatlah tidak menguntungkan atau dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Tak heran apabila rongrongan terhadap kepemimpinan Ali berdatangan mulai dari Thalhah, Zubair, dan Muawiyah. Tantangan yang sangat keras muncul dari Muawiyah yang menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam terbunuhnya Utsman bin Affan. Lalu perseteruan ini memicu atau menyebabkan lahirnya perang Siffin. Lalu yang kedua ialah dampak arbitrase. Kekisruhan politik akibat terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah dan berlanjut pada masa Ali bin Abi Thalib. Kekisruhan ini telah mencapai puncak dengan meletusnya Perang Jamal pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi antara kedua pasukan, yakni pasukan Ali dan pasukan Aisyah yang dibantu oleh Zubair dan Thalhah, yang disusul dengan perang Siffin pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi antara pihak Ali dan Muawiyah. Di dalam arbitrase ini
ada dua orang yang ditunjuk sebagai arbiter, yaitu Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Hasan al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib. Di antara kedua pihak ini sama-sama bermufakat untuk menjatuhkan kedua pemuka tadi, yakninya Ali dan Muawiyah. Abu Musa mengumumkan tentang penjatuhan antara kedua orang yang saling bertentangan tersebut. Namun Amr bin As hanya menyetujui penjatuhan Ali dan menolak penjatuhan Muawiyah. Dari segi politik, perang Siffin yang berakhir dengan arbitrase itu tidak diterima oleh kelompok Ali bin Abi Thalib dan menjadi alasan mereka untuk memisahkan diri dari golongan Ali bin Abi Thalib, dan mereka membentuk golongan sendiri, yaitu yang dinamakan dengan Khawarij. Mereka mudah mengkafirkan orang-orang yang berjalan di luar hukum-hukum Tuhan, terutamanya di dalam konsekuensi dosa-dosa. Pendapat Khawarij tentang pelaku dosa besar mendapat tantangan dari Murji'ah, bahwasanya pelaku dosa besar ia tidak kafir, akan tetapi pelaku dosa besar ini tetap mukmin. Soal dosa besar itu diserahkan kepada Tuhan di hari perhitungan. Lalu muncullah dua aliran lagi di dalam teologi Islam, Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah berpandangan bahwasanya manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan Jabariyah berpandangan bahwasanya Tuhan telah mentakdirkan manusia sejak awal. Manusia tidak memiliki kehendak dan kudrah. Lalu muncul lagi aliran Mu'tazilah yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar ia tidak mukmin dan juga tidak kafir, berada di posisi tengah-tengah, al-manzilati bainal manzilatin, yakni berada di posisi antara mukmin dan kafir. Teologi baru dimotori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Pada mulanya beliau pengikut aliran Mu'tazilah, namun meninggalkannya dan membentuk aliran baru, yaitu Asy'ariyah pada tahun 944 Hijriah, dan sekarang yang lebih dikenal dengan aliran Maturidiyah. Perkembangan selanjutnya, saat ini yang tersisa hanya aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah saja, atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah lebih banyak dianut oleh pengikut mazhab Hanafi, dan sedangkan aliran Asy'ariyah lebih banyak dianut oleh Islam Sunni lain. Sekian, terima kasih. Kali ini saya membahas tentang pokok-pokok ajaran akidah dalam Islam. Sejarah dari bentuk aliran-aliran Islam merupakan salah satu bentuk dari beda pendapat para orang-orang terdahulu. Dalam Islam sebenarnya banyak aliran-aliran tersebut. Aliran dalam Islam tampak pada perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Persoalan-persoalan yang terjadi melahirkan ajaran baru tersebut tidak luput dari persoalan politik. Aliran sejarah analisa perbandingan mengatakan bahwa yang legal menjabat sebagai khalifah pada saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah yang hanya sebatas gubernur daerah tidak mau tunduk kepada Sayyidina Ali. Pada saat golongan Ali bin Abi Thalib berperang dengan golongan Muawiyah, ketika pihak Ali berhasil menang dari golongan Muawiyah dalam peristiwa Tahkim, maka golongan Muawiyah mengajak berdamai kepada Sayyidina Ali. Orang-orang bergabung dengan golongan Sayyidina Ali pun terpecah. Ada yang mau
menyetujui perdamaian, ada juga yang tidak. Maka kelompok yang tidak setuju inilah yang melahirkan aliran Islam baru pada zaman itu dan dikenal dengan sebagai Khawarij. Karena hal tersebut akhirnya kelompok Ali mempunyai dua musuh, yaitu Khawarij, orang-orang yang tidak terima dengan keputusan Sayyidina Ali dan golongan Muawiyah. Ada beberapa aliran Islam yang mempunyai sejarah dari sejak zaman dulu sampai sekarang, yaitu Ahlul Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan sebagai Aswaja, adalah seorang yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Seorang yang mengikuti Nabi dan pengikut Nabi, bukan Nabi saja, tetapi para sahabatnya juga kita harus mengikuti ajaran-ajaran. Salah satu sumber hukum dari aliran ini adalah Al-Auran Al-Hadis. Al-Auran Al-Hadis selain itu juga mengakui ijma dan qiyas sebagai sumber hukum. Salah satu dari sumber hukum itu adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Tokoh-tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah diantaranya yaitu Ali, Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Al-Ghazali, Imam Fahru Razi, dan lain-lain. Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah adalah suatu golongan yang mengikut syariat Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ajaran Aswaja berasal dari Nabi Muhammad SAW melalui perantara para sahabatnya tanpa mengalami perubahan. Aswaja sangat penting untuk kita mempelajari karena Aswaja merupakan salah satu pedoman hidup yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran dalam agama. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij adalah sebuah aliran yang lahir dari kekuatan politik. Khawarij sering disebut sebagai orang-orang yang keluar. Maksud dari orang-orang yang keluar di sini adalah mereka keluar dari pasukan Ali ketika pulang dari perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan melalui taktik tipu daya perdamaian. Gerakan Eksodus itu mereka lakukan karena tidak puas dengan sikap Ali yang menghentikan peperangan, karena padahal mereka hampir memenangkan peperangan itu. Menurut mereka, sikap Ali ini adalah suatu kesalahan besar karena Muawiyah itu adalah orang yang pembangkang, dan orang yang pembangkang itu harus dihancurkan dan ditundukkan. Mereka menghukumi kafir siapapun yang melakukan kesalahan, seperti Utsman bin Affan yang mengubah sistem politiknya sehingga menimbulkan huru-hara. Sama halnya seperti Tolha, Zubair, dan Muawiyah yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibaiat dengan secara sah. Termasuk Khalifah Ali bin Abi Thalib dihukumi mereka kafir karena menghentikan peperangan Siffin ketika perang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada awalnya mereka menghukumi kafir kepada 4 orang, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Musa al-Ash'ari, karena mereka berempat adalah pelaku utama dalam tahkim untuk mengakhiri peperangan. Adapun tokoh-tokoh aliran Khawarij ini antara lain adalah Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, dan Hausarah al-Asadi, dan lain-lain. Ajaran-ajaran Khawarij ini antara lain adalah yang pertama,
pelaku dosa besar mereka sebut dengan kafir. Yang kedua, orang-orang kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dan pelaku arbitrase dihukumi kafir. Yang ketiga, khalifah harus dipilih oleh rakyat, tidak harus keturunan Nabi Muhammad dan tidak harus keturunan kaum Quraisy. Berarti menurut mereka siapapun boleh menjadi khalifah asalkan bisa memimpin dengan benar. Sekte ajaran Khawarij. Yang pertama adalah Muhakkimah, yang kedua adalah Azarikoh, yang ketiga adalah Najdah, yang keempat adalah Safriyah, yang kelima adalah Azaridah, yang keenam adalah Ibadiyah. Menurut pemikiran mereka, sikap yang paling menonjol adalah orang-orang yang melakukan dosa besar disebut juga dengan kafir, dan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka disebut juga dengan kafir. Baiklah, masuklah kita kepada yang nomor 2, yaitu Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari suku kata bahasa Arab yaitu Roja'a yang berarti kembali. Maksudnya adalah golongan atau aliran yang berpendapat bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak terjadinya ketegangan politik di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, ada sejumlah sahabat Nabi yang tidak mau ikut campur dalam ketegangan politik. Ketika terjadi peristiwa salah menyalahkan antara pihak pendukung Ali dan penuntut bela kematian Utsman bin Affan, maka mereka bersikap irja, yaitu menunda putusan siapa yang bersalah. Menurut mereka, biarlah Allah yang menentukan siapa yang bersalah di antara kedua pasukan ini di hari akhirat nanti. Adapun tokoh-tokoh aliran Khawarij ini antara lain adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Abu Yusuf. Yang ketiga adalah Hasan bin Hilal al-Muzi. Adapun ajaran-ajaran aliran Murji'ah ini antara lain adalah yang pertama, iman adalah cukup meyakini dan percaya bahwa adanya Allah dan Rasulnya saja. Adapun amal dan perbuatan tidak mengharuskan adanya iman. Berdasarkan hal ini, maka seorang muslim akan tetap dikatakan mukmin walaupun ia meninggalkan yang fardu dan melakukan dosa besar. Yang kedua adalah dasar keselamatan adalah iman semata-mata. Selama masih ada iman di hati, maka setiap maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat atau gangguan atas seseorang. Yang ketiga adalah orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir oleh mereka selama mukmin tersebut masih mengakui dua kalimat syahadat. Yang keempat adalah perbuatan manusia akan ditangguhkan hingga hari kiamat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 yang berjudul Paham dan Aliran dalam Akidah Islam. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dari beberapa penjelasan kami, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan lupa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.